البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu, hadis seputar adab qada'il hajah, yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak meninggalkan untuk umatnya hatta dalam masalah qada'il hajah. Beliau sebutkan dan beliau bahas sekecil apapun, padahal perkara yang kalau orang mungkin mengira sepele, tapi itu ternyata ada adab-adabnya. Tidak boleh beristinja, bersuci dengan tangan kanan. Tidak boleh beristijmar kurang dari 3 batu. Tidak boleh qada'il hajah, BAB atau kencing menghadap kiblat. Tidak boleh juga bersuci dengan apa? Tulang atau dengan kotoran hewan. Tafadhal barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Qila lahu Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Antum hafal? Tafadhal. Ayo, na'am, ahsan, bi admin ya.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Bismillah. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta qira'ata qala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaibin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min salasatin ahjar aw an nastanjiya bi radi'in aw bi aklin rawahu Muslim. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Bi aqalla. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-qira'ata qala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaibin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi rajulin aw bi 'azmin. Rawahu Muslim. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-qira'ata qala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaibin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin rawahu Muslim. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-qira'ah qala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblah li ghaibin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bil aw an nastanjiya bi Apa? rajulin aw bi azmin. Rawahu Muslim. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
li ghaitin. Au biraji'in. Naam. Bi admin ya, bukan adhamin, bukan idhamin, bukan udmin, bi admin. Admin itu tulang. Na'am, rawahu Muslim. Ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Fadhal. Apa? Min salah satu ahjar. Min salah satu ahjar. Apa? Apa? Biraji'in au awa. Naam. La ba'as. Ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Apa? Naam. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
أقل من 3 أحجار أو أن يستنجي برجيع Au bi'admin. أو بأرض رواه مسلم. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Jadi itu bacanya kalau dibaca langsung anastanjia, tapi kalau di waqaf ya anastanji. Tapi ya tepatnya langsungan ya, karena mansub. Naam. Fadhal. Fadhal. Nahana Na'am ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Belum? Fadhal. Hatta 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 apa? Kullu syai'in hatta hatta al-qira'ah laqad nahana Nah, ahsanta barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya? Antum udah belum tadi? Fadhal. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu adabul itas. Adabul itas itu adab bersin. Ternyata dalam masalah bersin aja Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adabnya kalau bersin apa yang harus dia lakukan. Karena setelah kita mengenal as-sunnah, tentunya banyak amalan-amalan sunnah yang perlu kita kerjakan. Di antaranya apa? Yaitu bersin. Ketika bersin barakallahu fikum, termasuk amalan sunnah yang dianjurkan adalah orang yang bersin mengucapkan apa? Perhatikan, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi menjawab lagi dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Inilah hadis yang akan kita baca. Jadi hadis ini nanti sudah tidak asing lagi telinga antum semuanya, walaupun agak panjang tapi mudah dihafal. Seputar apa? Adab dalam bersin. Kenapa demikian? Karena bersin itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah. Orang kalau udah bersin nikmat enggak kira-kira?
Nikmat. Coba kalau antum mau bersin enggak jadi, rasanya gimana? Antum mau bersin sudah sampai di sini enggak jadi, rasanya gimana coba? Rasanya kurang enak. Rasanya kurang enak. Tapi kalau udah los bersin enak. Paham ya? Bersin al-itas jaa minallahi azza wa jalla, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menguap, ngantuk, paham ya? Datang dari siapa? Setan. Walaupun taruhlah dia enak, nikmat, tapi kan apa? Mengarah kepada malas, lemas. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau bersin, Masya Allah, biasanya orang setelah bersin rasanya semangat gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Dan ketika bersin itu nikmat ketika sudah benar-benar keluar. Tapi kalau mau bersin enggak jadi, kadang gelisah. Enggak jadi. Kurang enak ya. Nah, bersin datang dari Allah taala, sedangkan menguap datang dari siapa? Setan. Nanti kalau menguap, kita baca sekalian nanti karena satu rangkaian. Satu rangkaian yaitu apa? Nah, barakallahu fiikum, berlawanan. Yang satunya datang dari Allah yaitu al-itas, yaitu bersin. Yang satunya datang dari setan yaitu apa? At-tasawuf, itu menguap, ngantuk. Paham ya? Makanya ketika menguap jangan diloskan. Gitu. Tapi ditutup. Ingat ya, ditutup. Karena kalau antum enggak menutup, setan masuk. Perhatikan ini ya. Setan masuk. Fa idza qala dhahika syaitan. Kalau kalian atau orang tersebut mengatakan setan tertawa. Setan apa? Tertawa. Kemudian kalau seandainya dia tidak menutup, kalau dia tidak menutup, fa inna syaitan yadkhul, setan masuk. Cara menutup bagaimana? Disebutkan nanti cara menutup, imma dengan tangannya. Paham ya? Imma dengan barakallahu lengannya. Lengan ini terserah. Imma dengan bagaimana caranya, intinya tertutup. Jangan antum menguap dulu baru tutup. Kebanyakan orang gitu kan, menguap dulu baru ditutup, itu kurang tepat. Paham ya? Jadi kalau menguap ya langsung tutup sejak awal. Kalau tahan boleh enggak Ustaz, ditahan. Jadi menguap tahan itu. Selama tidak terbuka enggak masalah, enggak ada larangan. Yang dilarang itu antum mengeloskan maksudnya apa ya? Melepaskan kemudian sampai terdengar suara walaupun enggak terdengar tapi antum enggak tutup, masuk juga, setan masuk. Kalau ditambah tertawa setannya. Allahu musta'an. Jadi nanti adabnya jadi dua nanti ya, yang dihafalkan dua hadis. Hadis yang sekarang ini yang kita baca adalah sekarang yang akan kita baca hadis seputar apa tadi? Bersin. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Inilah yang sering ana ucapkan sebelum-sebelumnya. Perhatikan simak hadisnya, riwayat Bukhari. Hadis ini sering muncul dan sering ana nukilkan kan? Apabila, perhatikan artinya, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah. Maka hendaknya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah taala. Kenapa kok alhamdulillah? Karena bersin datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Orang bersin itu nikmat. Coba sekarang antum akhtaufi, enggak bisa bersin, kira-kira nikmat enggak? Enggak nikmat, bersin itu nikmat. Paham ya? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaranya mengucapkan apa? Wal yaqul lahu akhuhu yarhamuk. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya atau temannya mengucapkan yarhamukallah. Jadi dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah telah merahmatimu. Doa rahmat tidak dikhususkan untuk orang yang sudah mati. Katanya rahimakallah atau rahimahullah itu untuk orang yang mati. Kalau antum tanya misalkan, kita katakan enggak harus. Orang yang masih hidup pun boleh didoakan rahmat. Ini buktinya yarhamukallah, semoga Allah telah merahmatimu. Rahmat sifatnya umum, rahmat di dunia, rahmat di akhirat, kan itu. Ya enggak? Nah, jadi ucapan mendoakan saudaranya masih hidup dengan doa rahmat boleh. Rahimakallah, i'lam rahimakallah, ya kan? Yarhamukallah, enggak ada larangan. Jadi tidak dikhususkan untuk orang yang mati ya. Doakan rahmat itu umum.
Paham ya? Orang yang mati pun juga bisa, atau mendoakan orang yang masih hidup dengan rahmat juga boleh. Paham ya? Juga diperbolehkan. Naam, yarhamukallah. Semoga Allah telah merahmatimu. Kemudian berikutnya, fa idza qala lahu yarhamukallah. Kemudian apabila saudaranya tadi atau sahabatnya tadi mengucapkan apa? Yarhamukallah. Falyaqul, maka hendaknya orang yang bersin tadi itu, simak baik-baik, maka hendaknya orang yang bersin tadi itu mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa artinya? Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Masya Allah, doanya bagus sekali. Bayangkan, yang mendengar dapat doa, ya enggak? Yang bersin pun juga dapat doa. Masya Allah. Misalkan bersin, misalkan ya, bersin kemudian alhamdulillah. Temannya bilang yarhamukallah. Yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki apa? Urusan kalian. Ingat-ingat ya, itu termasuk adab dalam apa? Bersin. Doanya tadi itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Hadis ini kelihatannya panjang tapi sudah dihafal. Nanti dihafalkan semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis seputar yaitu adab bersin. Ingat-ingat, al-itas datang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bersin dia mengucapkannya alhamdulillah. Ada enggak dalilnya ketika barakallahu fikum sendawa? Oh, sendawa antum? Tahu sendawa antum? Tahu sendawa antum? Tahu sendawa antum? Tahu sendawa? Apa itu? Glegeen. Jawabnya glegeen. Ada enggak doanya glegeen? Masya Allah. Kemudian nanti kalau menguap, astagfirullahaladzim. Sebagian orang itu, astagfirullahaladzim. Ada enggak doanya seperti itu? Enggak ada. Kalau itu enggak ada doanya. Ya biarnya diam aja, udah tutup aja. Kalau pas menguap tutup, kalau pas sendawa enggak usah, biarin, enggak usah ada doa-doa, enggak ada. Enggak ada doa khusus. Yang ada hanya ketika bersin. Alhamdulillah. Paham ya? Jangan sampai antum terbiasa dengan apa? Dengan doa-doa yang tidak warid, yang tidak datang ya. Karena sebagian orang kadang menguap dia enggak mengucapkan astagfirullahaladzim. Paham ya? Itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Tidak ada dalilnya. Naam. Kemudian barakallahu fikum, hadis yang kita baca ini juga menunjukkan pedulinya saudaranya kepada saudara yang lainnya, yaitu mendoakan. Saling mendoakan bagus. Ya akhi, kaifa haluka anta bi khair, Allah yubarik fik. Hayyakallah. Allah yahfadzuk, Allah yu'inuk. Mendoakan saudaranya. Karena ketika dia mendoakan saudaranya, walaupun saudaranya itu tidak mendoakan dia, malaikat sudah mengatakan walaka bimislih. Kamu akan mendapatkan yang semisalnya. Bayangkan, antum mendoakan saudara antum dalam kondisi saudara antum enggak tahu, malaikat sudah mendoakan, kamu mendapatkan yang semisalnya. Walaka bimislih, kamu mendapatkan yang semisalnya. Contohnya gini, ya Allah, berikanlah kepada si fulan agar lancar rezekinya. Nah, mendoakan si fulan enggak tahu kalau antum mendoakan, tapi malaikat mengatakan walaka bimislih, kamu juga akan mendapatkan semisalnya, lancar rezekinya, gitu loh. Jadi enggak ada salahnya antum mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Saudara antum misalkan, saudara kalian atau saudara kita, itu nanti apa? Malaikat sudah mengatakan walaka bimislih. Dulu ada kisah di Arab, sudah pernah ana singgung dulu ya. Ada seorang lelaki, dia mendoakan temannya, ya Allah, zawwid sahibi zawjatan tsaniyah. Ya Allah, nikahkanlah temanku dengan istri yang kedua. Wah, istrinya orang yang berdoanya dengar, marah-marah dia. Antum bilang apa tadi? Anak kan cuma doakan si fulan, tapi malaikat mengatakan apa? Walaka bimislih. Paham belum? Jadi dia mendoakan si fulan temannya itu, tapi malaikat mengatakan semoga kamu dapat yang semisalnya. Doakan temannya, ya Allah, semoga temanku mendapatkan istri kedua. Malaikat mengatakan kepada orang yang berdoa apa? Walaka bimislih, semoga kamu juga mendapatkan istri yang kedua. Nah, istrinya dengar marah-marah. Ini kisah masyhur itu yang kalau di Arab sana dikisahkan waktu itu. Jadi, barakallahu fiik, syahidnya bukan kisah tadi, itu syahidnya ucapan walaka bimislih.
Antum mendoakan saudara antum walaupun saudara antum tidak tahu, tapi malaikat langsung mengatakan walaka bimislih, kamu mendapatkan semisalnya. Makanya kalau doakan saudaranya yang baik dengan doa yang baik juga. Dengan doa yang baik. Kalau antum mendoakan saudara antum dengan kejelekan, padahal tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan kejelekan, nanti antum juga dapat kejelekan. Karena malaikat mengatakan walaka bimislih, kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Faham maksudnya ini insyaallah ya? Tapi kalau yang antum doakan orang dolim, orang yang berbuat apa jahat, antum didolimi, paham ya? Itu nanti malaikat enggak mengatakan benar walaka bimislih. Karena untuk dia enggak layak, tapi untuk yang mendolimi layak. Paham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat syarahnya itu. Balakum sya'nakum. Ayo, ya kan? Semoga Allah Ta'ala memperbaiki urusan kalian. Intaha al-Fatah. At-tasmit ajma'atil ummah ala annahu masyru'un thumma ikhtalafu fi ijabihi. Perhatikan baik-baik ini syarahnya ini. Para ulama ijma' sepakat bahwasannya tasmit disyariatkan. Kemudian mereka berselisih fi ijabihi, mengenai wajibnya. Disyariatkannya sepakat. Tapi sunnah atau wajib itu loh. Paham belum? Disunnahkannya itu sepakat. Apa? Nah, disyariatkannya itu sepakat, tapi sunnah atau wajib itu berselisih para ulama. Paham? Fa'aujabahu ahlul dhahir, tapi dhahiriyah itu biasanya pengikutnya siapa? Daud adz-Dzahiri. Mazhabnya Daud adz-Dzahiri berpendapat wajib. Paham ya? Walaupun nanti ada apa? Ada jalan tengahnya. Kalau orang yang bersin itu diam, antum enggak perlu yarhamukallah. Paham ya? Kalau dia diam ya udah. Antum dituntut untuk tasmit, mendoakan yarhamukallah kalau saudara antum baca alhamdulillah. Paham belum? Jadi adab-adab seperti ini perhatikan baik-baik ya. Misalkan saudara antum bersin, misalkan dia diam aja dia. Antum jangan yarhamukallah. Karena antum dituntut untuk ucapan yarhamukallah kalau saudara antum baca apa? Alhamdulillah. Paham belum? Akan kita baca di bawahnya ada nanti. Paham ya? Nah, kecuali kalau dia baca alhamdulillah, nah antum enggak boleh diam. Antum mendoakan juga. Tapi kalau dia diam, antum enggak perlu ucapan apa? Yarhamukallah. Paham insyaallah? Ayo kita lihat sini. Kata beliau, waqad sadaqat al-isyarah ila al-adab fi dzalika 'inda hadits raqam, dan sungguh telah kita lewati mengisyarat terhadap apa? Terhadap adab tersebut, yaitu ketika membahas hadis nomor 71, Nabi ma'aghna an i'adatih, yang tidak perlu lagi untuk mengulanginya. Yang tidak perlu lagi apa? Untuk mengulanginya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya bawahnya itu, simak baik-baik catatan kakinya itu. At-tasmitu innama yusra'u liman hamidallah. Ini penting ini. Qala Ibnu Arabi wa huwa mujma'un alaih. Ini penting. Ini yang ana sebutkan tadi itu. Tasmit, apa tasmit? Mendoakan saudaranya yarhamukallah. Itu disyariatkan bagi orang yang apa? Mengucapkan alhamdulillah. Paham? Ini dikatakan Ibnu Arabi mengatakan wa huwa mujma'un alaih. Ini adalah perkara sepakati. Jadi antum mengucapkan yarhamukallah kalau saudara antum baca apa? Alhamdulillah. Kalau saudara kita diam saja ketika bersin, diam aja, antum enggak perlu mengucapkan yarhamukallah. Paham belum ini? Ayo na'am. Jadi diperhatikan baik-baik. Faedah seperti ini kalau misalkan antum nanti lupa, bisa catat. Bang ya, jadi dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah, namanya tasmit. Dianjurkan tasmit itu bagi siapa? Bagi orang yang apa? Yang saudaranya mengucapkan alhamdulillah. Paham belum? Tapi kalau saudaranya diam, dia enggak perlu mengucapkan yarhamukallah. Paham belum? Ayo na'am. Itu diperhatikan baik-baik. Di sini ada Ibnu Arabi, faedah. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Dua-duanya mirip tapi beda. Ibnu Arabi, yang Ibnu Arabi Ibnu Arabi dikondisikan faedah ini ya, termasuk dari kalangan Ahlus Sunnah. Bedakan. Kalau Ibnu Arabi tanpa al, beda enggak? Beda ya. Ibnul Arabi, Al-Arabi sama yang kedua apa? Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi sufi, zindik. Bedakan. Yang dia dikenal, dinukilkan sejarahnya mengatakan, "Ma fil jubah illallah," katanya. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Allah musta'an. Itu Ibnu Arabi. Kalau ini apa? Ibnul Arabi. Ini penting perbedaan seperti itu. Mirip tapi beda. Bedanya pada apa tadi? Al. Ibnul Arabi Ahlus Sunnah.
Ibnu Arabi sufi zindik. Bahkan sebagian mereka mengkafirkannya. Paham ya? Itu bedanya. Bedanya man al. Nah, nanti tak tanya, kondisikan faedahnya, jangan cuma di aja, ini penting ini seperti ini. Jadi Ibnul Arabi ada al itu ahli sunnah. Kalau Ibnu Arabi tanpa al itu apa? Zindik. Bahkan sebagian para ulama mengkafirkannya. Bedanya cuma ada alnya dari itu. Bedanya cuma ada apa? Pada al dari itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Hadis ini mujma'un alaih, sepakati para ulama mengenai apa? Mengenai naam tasmid disyariatkan bagi orang yang apa? Yang dia mengucapkan alhamdulillah. Barulah dia saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Dibiasakan ini. Jangan sampai antum sudah paham dalilnya kemudian bersin diam aja. Paham ya? Ini doa. Pahala, ibadah. Ya kan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Jadi diperhatikan. Ya, kalau sudah tahu hukumnya, sudah tahu syariatnya, ya diamalkan. Antum bersin, alhamdulillah. Kalau misalkan antum yang kecil, paling kecil sendiri misalkan, berkerumunan sama orang besar, sudah paham juga mereka. Walaupun antum kecil baca alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti yang besar ya rahmukallah. Dibiasakan itu ya. Dibiasakan ya. Dibiasakan. Tasmid, tahmid. Paham ya? Jangan cuman wah udah dapat dalilnya, diamalkan. Ya amalkan ya. Ini kadang orang enggak tahu, enggak paham. Bersihnya diam aja. Padahal ada doa-doanya di sini. Naam. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum. Ada tasawuf, adab menguap. Nah ini yang sering orang lalai. Kadang udah saking ngantuk nih loskan aja dia, enggak ditutup wala syai'. Ada yang nutup nih. Nutup apa nih? Nah, masih lubang. Ada juga ini. Kurang. Fal yakdim mastata', tutuplah semampunya. Semampunya bukan berarti seenaknya. Paham ya? Semampunya, mampu dengan kain itu loh maksudnya. Mampu dengan tangan. Tapi kalau gini itu bukan nutup. Paham ya? Setan masih bisa masuk, tutup. Sampai benar-benar selesai. Paham ya? Dibiasakan ini ya. Ini namanya barakallahu syariat, bukan permainan. Jadi dibiasakan. Walaupun antum dulu misalkan belum terbiasa, kalau dibiasakan insyaallah terbiasa. Paham ya? Nah, tabiat-tabiat yang kira-kira masih kurang diluruskan dengan dalil. Paham ya? Biar apa? Biar terbiasa dengan apa? Yang dengan tabiat yang bagus. Paham ya? Nah, bersin alhamdulillah. Tasawuf, perhatikan situ, at-tasawuf. Artinya apa tasawuf tadi? Apa artinya tasawuf? Menguap, itu disimak itu kitabnya. Menguap. Nah, menguap itu datangnya dari setan. Paham ya? Sedangkan bersin datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah taala apa tadi? Fadil, bersin atau menguap? Bersin. Kalau menguap datang dari siapa? Setan. Paham ya? Kalau menguap ditutup. Ima antum tutup dengan tangan antum atau dengan apa? Lengan antum atau dengan kain. Paham ya? Atau antum tahan. Misalkan, bisa, enggak masalah. Yang penting antum jangan terbuka mulutnya. Apalagi bersuara dhahika syaitan, setan tertawa. Orang kadang lalai. Lagi ada ngobrol bareng-bareng gitu. Gitu. Nanti yang lain tertawa semuanya. Ini namanya apa seperti itu? Namanya mengejek syariat seperti itu. Sudah tahu hukumnya, tahu syariatnya diamalkan. Bukan malah sebagai bahan olokan. Bersin pun apa kemarin adabnya? Rasulullah kalau bersin bagaimana awal-awal itu? Beliau memelankan dan juga menundukkan, bukan wajai. Ya, sebagian orang gitu kan, sangat dikeraskan biar viral. Biar terkenal itu kan, biar dilihat orang, wah. Dipelankan. Tapi barakallahu fikum kalau itu aslinya memang keras ya enggak masalah, tapi kalau sengaja itu jadi permasalahan. Sebagian orang sengaja kan, kekerasan sengaja biar terdengar itu loh. Tapi kalau memang tabiatnya keras ya enggak masalah, aslinya keras. Paham ya? Tapi kalau bisa pelankan. Tundukkan, pelankan, tutup. Jangan antum lagi makan jamaah, satu nampan 5 orang, langsung apa? Bersin di depannya, nyemprot semuanya. Wah, ini bermasalah seperti ini. Bikin orang lari seperti ini ya. Kondisikan. Mungkin miring gini,
atau mungkin tutup. Paham ya? Itu penting, seperti adab seperti penting. Jangan sampai kita meremehkan ya. Nah, kalau menguap diapakan tadi? Tutup. Ini ingat-ingat. Biasakan biar terbiasa. Kita lihat, An Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Naam, ahsan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Siapa? Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sahabat yang mulia, termasuk periwayat hadis yang paling banyak enggak? Ayo pantunnya. Ayo, pantunnya sudah kita ingatkan berkali-kali, yang belum hafal dihafalkan ya. Ulangi Ahmad. Naam, pantunnya sangat mudah dihafal. Para perawi, para sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah SAW. Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya nih Ibnu Umar, wa Anas wal Habru kal Khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Paham ya? Di situ ada apa? Kal Khudri. Nah itu. Kal Khudri itu siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Paham ya? Pantunnya itu sering muncul di dalam pembahasan ilmu mustalah biasanya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Naam. Kita lanjutkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fi fa inna syaitana yadkhul. Rawahu Muslim. Pahami baik-baik hadisnya ini. Rasulullah SAW mengatakan apabila salah seorang di antara kalian tasa'ub. Tasa'ub itu maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, menguap. Maka apa? Maka tutuplah, tahanlah dengan tangannya di mulutnya. Paham ya? Kenapa? Setan masuk. Fa inna syaitana yadkhul. Karena sesungguhnya setan masuk. Jangan sampai antum santai-santai ternyata setannya masuk. Paham ya? Nih perhatikan itu. Kalau menguap diapakan? Apa? Ditutup. Nutupnya dengan apa? Semampunya, dengan tangan juga bisa, dengan kain juga bisa, ditahan pun juga bisa. Paham ya? Dibiasakan. Setannya masuk. Kalau antum santai-santai itu setannya masuk. Santai-santai dalam artian terbuka ya. Itu dibiasakan. Kadang-kadang masih lihat ada yang santai aja dia. Ini. Apa gini? Nutup apa ini? Nutup kayak gini. Nutup sampai selesai itu baru los. Paham ya? Sudah selesai. Tapi kalau gini nutup apa? Allah musta'an. Atau gini dulu. Terbalik. Menguap dulu nutup terakhir. Ada yang seperti itu, tapi ya dikondisikan. Dikondisikan dalam artian dibiasakan ketika menguap itu nutup. Jangan menguap dah habis dia baru nutup, itu keliru. Mafhum soal ini ya? Mafhum soal Muhammad Ridha? Menguap datang dari setan. Bersin datang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan terbalik. Nah, kita lihat dari sini. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah dengan tangannya di atas mulutnya. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhul. Karena sesungguhnya setan masuk. Rawahu Muslim. Kita lihat bawahnya, nanti akan tambah jelas lagi dan faedah bawahnya. At-tasa'ubu asluhum min tasa'abar rajul bitasydid fa huwa masub. Masyaallah. Tasa'ub itu asal usulnya dari kata, simak baik-baik bawah itu ya, biar cepat bisa. Dan simak itu ada catatan kakinya itu. Tasa'ub itu asal usulnya dari kata tasa'aba ar-rajul bitasydid tasa'aba ya tasa'abu. Fa huwa masub. Kemudian apa? Idza starkha wa kasal. Apabila dia istarkha,
Istarkha itu lemas. Lemas dan malas. Biasanya kalau orang menguap, antum lihat. Kalau dikit-dikit menguap. Dikit menguap. Biasanya lemas, malas itu biasanya. Beda sama bersin. Kalau bersin kan ada gerakan. Antum bersin langsung rasanya kayak semangat. Ya enggak? Bersin kalau tertahan, kadang kecewa kita. Mau bersin. Enggak jadi. Kecewa karena datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menguap seringnya orang lemas dan malas. Paham ya? Makanya kalau menguap datang dari setan. Paham ya? Datang dari setan. Kalau datang dari setan seperti itu ya tutup. Jangan malah buka pintu setan. Paham ya? Paham Muhammad? Ayo. Kalau menguap datang dari siapa tadi? Ayo, kalau bersin dari Allah. Kalau menguapnya 5 kali enggak tutup semuanya, setannya masuk enggak? Ayo biasakan ditutup. Ayo Allahu musta'an. Kemudian berikutnya disebutkan sini barakallahu fikum ada butasa'ub, adab-adab orang yang menguap, ada adab-adabnya. Orang yang menguap ada adab-adabnya. Pertama lihat itu yaqdim mastata', dia menutup semampunya. Orang ketika menguap menutup semampunya. Yang punya kitab disimak ya. Nanti kalau dikasih kitab disimak, berikutnya ini enggak tak kasih. Maksudnya tujuannya dikasih kitab itu disimak biar cepat bisa, cepat pinter gitu loh. Tapi kalau ada kitabnya itu malah ngapain lain pakai tangan gitu, malah main-main itu enggak tepat. Lihat sini. Adab-adab menguap. Satu yaqdim mastata', yaitu menutup semampunya. Menutup semampunya. Yang kedua, au yumsik yadahu ala famih, atau dia barakallahu fikum menahan dengan tangannya di mulut. Paham? Mulut. Au yughtihi bikumih, atau menutupnya dengan barakallahu fikum dengan lengannya. Lengan itu ya ini. Paham ya? Bisa juga. Au ghairi, atau yang lainnya. In ghalaba alaihi tasawuf, kalau seadanya menguapnya itu mengalahkan. Kadang ada menguap yang ringan atau tahan kuat. Tahan kuat. Tapi ada yang kadang menguap yang sifatnya itu besar, itu atau tahan enggak kuat, tetap bobol itu, kebobolan. Terus bagaimana? Tutup. Ingat-ingat ya, tutup. Nah, nanti kalau misalkan masih ada yang sudah tahu dalilnya masih menguap, masih diloskan terbuka, tegur. Ya akhi taqillah ya akhi, Allah musta'an. Antum biarkan setan masuk? Nah gitu, diingatkan. Nah, karena kalau 3 kali menguap pertama dia loskan. Sudah masuk satu setan. Nah, nanti menguap lagi, dia loskan lagi. Khawatir kan setan masuk yang lain, setan lain masuk lagi. Paham ya? Biasakan. Nah, barakallahu fikum, dalil itu diamalkan. Naam, kita lihat sini. Kemudian apa? Yang ketiga, la yaqul ini. Nah, jangan mengatakan kebanyakan orang awam gitu. Orang awam, bahkan bukan orang awam aja, orang ahlus sunnah yang dia enggak peduli dengan dalil, istilahnya yang dia enggak mengamalkan, ada juga kadang mah bikin apa? Istilahnya tanda dengan teman-temannya. Gitu, sengaja. Nah, ini lihat ini. Bukan dari anak, ini ada dalilnya nih. Ada penjelasan para ulama. La yaqul Kenapa? Fa inna syaitana yadhak minhu. Karena kalau dia bilang setannya tertawa. Paham ya? Nah, kan sudah dia terbuka dan setan sudah masuk. Ditambah dikeraskan setan tertawa. Allahul musta'an. Ternyata dalam hal seperti ini pun dibahas. Intaha, selesai penukilan dari kitab Al-Adab Syar'iyyah. Ayo, kitab siapa ini? Ada yang tahu? Kitab Al-Adab Syar'iyyah punya siapa? Imam siapa? Ayo, ada yang tahu? Siapa Bang? Munawi bukan. Antum? Al-Adab Syar'iyyah, kitab siapa? Harun? Ada Abdullah tahu enggak? Tahu? Karya Al-Imam Ibnul Muflih. Ibnu Muflih. Paham ya? Al-Imam Ibnul Muflih. Itu punya kitabnya Al-Adab Syar'iyyah.
Ibnu Muflih. Bukan Muslih ya, Muflih. Ayo. Muflih. Naam, itu kitabnya namanya Al-Adab Syar'iyyah. Ini yang kita baca barakallahu fiik. Nanti yang dihafalkan dua ini. Mudah dihafal, upayakan antum bisa mengkondisikan dan bisa menghafalnya, disetorkan semuanya. Tidak ada yang terluputkan, kecil pun menghafal dua-duanya. Karena pendek dan mudah dihafal. Na'am barakallahu fiikum. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.